Boleh jadi Anda tidak suka dengan bagaimana cara mahasiswa membubarkan forum diskusi, seminar, ataupun orasi para pejabat. Tapi pertanyaannya adalah kenapa mereka melakukan itu? Apakah serta-merta karena mereka tidak memiliki moral, tidak beretika, itu artinya ada semacam kesalahan dalam pendidikan karakter kita selama ini? Atau mungkin ya karena ada provokasi gitu, atau ada dana dari Soros misalnya, atau ada persoalan lain yang membuat mahasiswa ini pada akhirnya memilih jalan itu. Ada sesuatu yang biasanya bekerja, tetapi akhir-akhir ini tidak bekerja. Misalnya peran pengawasan anggota DPR, atau partai-partai politik yang memang hampir semuanya masuk dalam koalisi pemerintahan. Sehingga tidak ada lagi kanal, ataupun wadah, atau bahkan backupan mereka yang seharusnya menyuarakan kritik. Atau justru malah lebih dari itu, ini respon balik dari kebiasaan oknum aparat kita yang membubarkan demonstrasi atau bahkan membubarkan nobar gitu. Dan mahasiswa pada akhirnya memilih jalan yang sama, membubarkan forum elit politik. Dan tentu saja semuanya sama-sama mungkin. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana cara pemerintah kita merespon ini. Tapi apapun itu, ada satu hal yang hampir tidak dibantah, bahwa pemerintah lebih fokus pada faktor atau provokator di balik masalah ini, bukan pada aspirasinya apa. Tentu saja memang ada mahasiswa yang berideologi anarkis misalnya, tetapi pada umumnya mahasiswa juga pengen belajar. Di masa depan mereka tidak mau menyesal gitu, hanya karena kebijakan yang menghambat diri mereka itu diputuskan di masa lalu dan mereka tidak menyuarakan aspirasinya. Memang di masa lalu ada peristiwa di mana gerakan mahasiswa menjatuhkan presiden. Iya, tetapi juga ada catatan di mana mahasiswa bisa berdialog dengan elit, dengan pemerintah, dan itu bisa dilakukan, mungkin untuk dilakukan. Pertanyaannya justru, kenapa itu tidak dilakukan? Oh ya, ini bukan soal nggak ada asap kalau nggak ada api, bukan soal mana yang duluan, tetapi ini soal bagaimana cara kita merespon selanjutnya. Dan respon itu alangkah baiknya dimulai dengan mendengarkan masalah yang sebenarnya terjadi, apa yang diaspirasikan apa. Baru setelah itu, kita cari jalan keluarnya. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Terima kasih.